Sobat Kairos, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita dituntut untuk menjadi pribadi yang mampu dan sanggup untuk menjadi bagian dari rencana dan rancangan Tuhan Allah di dunia ini. Tuhan mau supaya setiap kita yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, senantiasa aktif memberitakannya dalam setiap lini kehidupan kita. Demikianlah kita harus menjadi representasi bukti kehadiran Allah di dunia ini. Menjadi mandataris Allah, di mana kepada kita diembankan tugas dan tanggung jawab yang mulia. Dan kita pula yang menjadi perpanjangan lidah Allah di dunia ini. Bahwa melalui kitalah Allah menyatakan maksud dan tujuannya datang ke dunia ini. Sobat Kairos, tentu ini bukanlah tugas yang mudah dan ringan. Oleh sebab itu, sebagai umat percaya, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah yang pertama, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Tentu kita menyadari semakin sulitnya mengabarkan Injil di abad ke-21 ini. Oleh berbagai persoalan yang semakin kompleks yang sedang dihadapi oleh setiap orang, juga oleh karena berbagai tuntutan-tuntutan hidup yang harus dipenuhi, hingga akhirnya Injil kurang diminati. Akan tetapi kita harus yakin dan percaya, sekalipun semakin sulit, Tuhan yang telah datang dalam Yesus Kristus tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Kepada setiap kita, Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat memberitakan kabar baik tersebut. Oleh sebab itu, tetaplah hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Jangan pernah menyimpang dari apa yang telah ditetapkannya. Bahwa hidup itu, firman itu, Yesus itu sendiri telah dinyatakan dan ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita hidup di dalamnya dan Dia di dalam kita. Yang kedua, Yesus yang datang membawa kabar baik tentang hidup yang kekal, bahwa tidak ada lagi keraguan-raguan bagi kita sebagai umat percaya. Jaminan telah diberikan kepada setiap kita. Apa yang dijanjikan Tuhan kini telah dinyatakan kepada kita. Tinggal bagaimana cara dan sikap kita untuk meraih dan memperolehnya. Tentu kekekalan hidup itu akan diberikan kepada setiap yang hidupnya berpadanan dengan Kristus. Yang hidupnya setiap di jalan kebenaran. Yang hidupnya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kini kita harus memberi jawab atas apa yang dibawa oleh Tuhan kepada kita. Jika kita yakin bahwa Dia datang untuk memberikan jaminan kehidupan yang kekal kepada kita, tentu inilah saatnya kita harus menunjukkan sikap kita yang sebenarnya. Jaminan tentang hidup yang kekal idealnya harus sejalan dengan sikap dan perbuatan kita. Yang ketiga, jadilah saksi dan pemberita Kristus. Untuk menjadi saksi dan pemberita yang baik, tentulah harus terlebih dahulu mengenal siapa yang akan kita saksikan itu. Dan cara terbaik untuk mengenal Tuhan Yesus adalah hidup bersama dengan Dia di dalam firman-Nya. Bagaimana mungkin kita dapat bersaksi dan memberitakan Kristus sebagai sumber hidup yang kekal jika kita tidak hidup bersama dengan Kristus? Rasul Paulus menasihati Timotius untuk tetap melatih dirinya di dalam ibadah. Demikian halnya kita. Kita hanya dengan hidup
Karena hanya dengan hidup bersama Tuhan, kita dapat melakukan apa yang baik dan benar. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, kini Tuhan mau kita terlibat dalam misi yang mulia ini, untuk menjadi bagian dari rencananya di dunia ini. Melalui karunia dan talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap kita, Tuhan mau kita ikut terlibat dan berbuat. Mari kita bersama-sama menyatakannya di dalam setiap hidup kita. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tetap selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kita berada. Amin.